Episode ke-6 She-Hulk Attorney at Law ini ngasih petunjuk tentang sosok main villain yang bakal dihadapi She-Hulk di series ini. Kelompok ini adalah kelompok intelijensia yang dipimpin oleh The Leader. So, siapa sih villainnya ini? Bakal kita bahas dan breakdown semua easter eggs yang muncul di episode 6 ini. So, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Di ending episode sebelumnya, kita udah ditease sama kehadiran Daredevil di series ini. Sayangnya, Daredevil ternyata belum muncul nih di episode ke-6. Yang ceritanya justru fokus ke karakter Jennifer Walters dan case baru yang dihadapi sama divisi Superhuman Law dan juga clue tentang villainnya She-Hulk di series ini. Oke, episode 6 ini berjudul Just Jane, yang menggambarkan bagaimana Jane berusaha untuk nggak menggunakan form She-Hulk-nya dan jadi dirinya sendiri sebagai manusia biasa. Judul ini juga bisa kita lihat di title screen yang di sini diganti tulisannya menjadi Just Jane Attorney at Law dan juga box wedding dengan inisial namanya Jane. Episode 6 ini punya durasi yang lebih pendek dibanding episode-episode sebelumnya. Ini sekitar 25 menit. Dan bisa dibilang ini adalah episode transisi sebelum nantinya kita bakal ngeliat She-Hulk teaming up dengan Daredevil dan beraksi menjadi hero untuk mengalahkan villain utama series ini. Ceritanya dimulai dengan Jane yang dipilih sama teman sekolahnya bernama Lulu untuk jadi salah satu bridesmaid di weddingnya. Nah, nama Lulu sendiri di komik ini bisa nge-refer ke nickname dari karakter Louis Grant yang diceritakan sebagai sekretaris dari agent Mark Manson yang jadi vigilante dengan julukan Blonde Phantom. Dia juga dikenal sebagai teman sekaligus sekutunya She-Hulk. Nah, di weddingnya Lulu, Jane di sini ngebawa dress buatan Luke Jacobson, si pencipta kostum superhero yang ngebuatin Jane bisnis suit dan kostum superhero-nya yang bisa pas sama tubuh Jane saat dia jadi manusia biasa dan She-Hulk. Tapi sayangnya, dress ini kayaknya khusus untuk dipakai sama She-Hulk karena ketika dia berubah menjadi form Jane, ini agak kepanjangan yang bikin si Jane ini jadi ngangkat dressnya di sepanjang acara wedding ini. Nah, di sini Jane tampil stand out dengan form She-Hulk dan dressnya yang membuat si sahabatnya Lulu ini jadi jealous karena She-Hulk terlalu menarik perhatian banyak orang karena harusnya yang dapat perhatian itu ya si pengantinnya. Karena paksaan Lulu, Jane lalu kembali ke bentuk manusianya dan jadi bridesmaid yang cuma disuruh bersih-bersih sama Lulu. Di wedding ini nggak disangka ternyata Titania juga muncul, dimana pas mereka ketemu, Titania di sini make baju warna ungu, yang membuat karakter ini semakin comic accurate karena ungu adalah warna yang digunakan Titania untuk berbagai kostumnya. Nah, si Lulu juga ternyata ngerjain Jane dengan memasangkan dia dengan anjingnya bernama Jonathan. Dimana nama ini kalau di komik nge-refer ke karakter Jonathan Rich, tetangganya She-Hulk dan ayah dari Daniel Rich, pacarnya She-Hulk. Gara-gara bete, Jane akhirnya nongkrong sendiri dan ketemu sama cowok bernama Josh Miller yang tertarik sama Jane di form manusianya. Bukan kayak cowok Jane sebelumnya yang cuma tertarik sama form She-Hulknya Jane. Jane juga ngabisin waktunya dengan mabok dan nelpon sepupunya Bruce yang nggak bisa dikontak selama berminggu-minggu. Ya karena si Bruce kita tahu sekarang lagi ada di luar angkasa ya setelah dia dijemput sama pesawat Sakaar di episode sebelumnya. Selain Jane, sepupunya Chad juga ikut di wedding ini sebagai DJ, dimana di sini Chad pakai baju Hulk dan punya nama panggung sebagai The Incredible Hulk. Secara dia ini sepupunya Hulk dan She-Hulk, jadi dia kayaknya pengen juga jadi Hulk ya. Titania yang terobsesi sama She-Hulk manfaatin weddingnya Lulu sebagai momen untuk mengalahkan She-Hulk di depan publik. Nah, karena Jane masih mabok di sini, dia jadi lupa nih caranya berubah menjadi She-Hulk yang momennya persis kayak Bruce di film Avengers Infinity War yang nggak bisa berubah menjadi Hulk. Setelah dia fokus, Jane akhirnya bisa balik lagi ke form She-Hulk-nya dan berantem sama Titania. Dimana fight ini selesai setelah Titania jatuh kepleset dan ngancurin gigi veneernya yang ngebuat dia malu dan langsung pergi dari acara itu. Nah, kalau di komik si Titania ini emang sering diceritain kalah dari She-Hulk di pertarungan, dimana kekalahan ini selalu ngebuat Titania malu dan berambisi buat ngalahin She-Hulk di fight berikutnya. Di sisi lain di GLKNH terlihat Mallory Book dan Nikki yang ngurus kasus perceraian dari seorang manusia super bernama Craig Hollis alias Mr. Immortal. Di komik karakter ini pertama kali debut di komik West Coast Avengers volume 2 isu 46 tahun 1989. Yang komiknya bisa kalian baca dengan nge-scan barcode di mobil security tempat Mr. Immortal jatuhin dirinya dari gedung GLKNH. Dimana di komik ini menceritakan bagaimana Mr. Immortal dan para superhero lain beraksi dengan menggunakan nama Avengers yang ngebuat Hawkeye dan Mockingbird turun tangan untuk menangani mereka. Di komik, Craig Hollis awalnya diceritakan sebagai manusia biasa. Dia berteman dengan entitas kosmik yang jadi pengantar pesan dan penuntun kematian bernama Dead Urge. Sebelum mati, ibunya Craig sempat membuat Dead Urge berjanji untuk menjaga Craig. Janji ini ditepati dengan membuat Craig menjadi abadi dan tidak bisa mati.
Craig sendiri baru tahu dia punya kekuatan setelah dia mencoba bunuh diri karena kematian kekasihnya Terry, di mana Death Urge menolak permintaan Craig untuk mati dan meninggalkan dia untuk hidup selamanya di dunia. Kekuatan ini akhirnya digunakan Craig untuk jadi superhero dengan julukan Mr. Immortal. Dia beraksi dengan tim superhero-nya The Great Lakes Avengers yang jadi bagian resmi dari Avengers. Di series ini Mr. Immortal diceritakan sama, dia nggak bisa mati dan abadi. Dia punya masalah dengan relationship, di mana setiap dia punya masalah dengan pasangannya, dia selalu bunuh diri dan pura-pura mati supaya bisa lari dari masalahnya. Di mana setelah dia mati, Mr. Immortal akan muncul lagi dengan identitas baru dan nikah lagi sama orang baru. Dan ini terus diulang-ulang sampai terkumpul banyak mantan istrinya yang tahu tentang kelakuannya ini dan menuntut Mr. Immortal. Dan ini bisa dikategorikan sebagai kasus kriminal karena Mr. Immortal sudah melakukan tindakan penipuan. Mallory Book lalu berusaha menyelesaikan case ini dengan membuat kesepakatan dengan barisan para mantannya Mr. Immortal yang mengharuskan Mr. Immortal buat membayar kerugian dan memenuhi permintaan maaf untuk mereka. Mr. Immortal ngejanjiin kalau dia bakal membagikan hartanya secara rata ke para mantannya sebagai ganti rugi, yang include saham Apple yang diinvest sama Mr. Immortal di tahun 1981, 3 tahun sebelum Apple booming di tahun 1984 lewat iklan pertamanya. Nah, tahun 1981, rata-rata harga Apple itu di sekitar $0,1085 atau 1 senan. Dan di tahun 2020 kemarin aja harganya sekarang udah $132. Nah, bayangin lu punya 100 saham aja nih, modal $10, sekarang udah punya $13.200 nih dia sekarang nih. Makanya dia mau membagikan harta itu, tapi dikit juga ya kalau $13.000. Selain itu dia juga punya emas yang dia dapat dari istrinya bernama Baroness Cromwell, yang di sini bisa nge-refer ke karakter Lily Cromwell alias Baroness Blood, salah satu vampire bawahannya Dracula. Nikki lalu menggunakan skill bacotnya buat nego sama para mantan ini terkait tuntutan mereka ke Mr. Immortal, yang akhirnya membantu buat menyelesaikan case ini secara damai. Setelah case ini selesai, Nikki dan Mallory ngecek website Intelligentsia. Website ini sebelumnya digunakan sama mantan istri Mr. Immortal buat tahu kekuatan super Mr. Immortal, dimana di sini Mr. Immortal nggak mati dan bergenerasi lagi setelah ditabrak sama 4 mobil di perempatan. Nah, Intelligentsia ini bukan nama sembarangan loh guys. Di komik, Intelligentsia dikenal sebagai tim super villain yang dipimpin sama MODOK dan The Leader yang beranggotakan para kriminal dan penjahat di bumi yang punya kecerdasan tinggi. Mereka diceritakan sebagai dalang di balik beberapa kekacauan yang terjadi di bumi, seperti kedatangan dari Beyonder yang ternyata mereka pancing lewat sinar Tachyon yang membuat Beyonder datang ke bumi dan menciptakan Battle World di event Secret Wars. Mereka juga mencuri beberapa artefak dari Wakanda, Atlantis, dan Olympia. Mereka juga adalah kreator yang menciptakan berbagai manusia super dari radiasi gamma dan kosmik, seperti Thaddeus Ross yang jadi Red Hulk, Betty Ross yang jadi Red She-Hulk, Rick Jones yang jadi A-Bomb, dan Amadeus Cho yang jadi Hulk. Semuanya dengan tujuan sebagai senjata untuk mengalahkan Hulk dan menguasai dunia. Nah, di MCU, kelompok Intelligentsia ini udah di-tease di film Avengers Age of Ultron di file dari Ulysses Klaue yang bertuliskan kalau Klaue adalah mantan anggota dari Intelligentsia. So itu artinya kelompok ini memang sudah lama eksis di MCU dan dipimpin sama The Leader yang sudah eksis memang dari awal pembentukan MCU. Nah, sekarang tinggal MODOK-nya nih ada di mana? Apakah terlibat juga di sini atau enggak? Nah, untuk MODOK, karena origin story-nya ini kayaknya bakal berbeda dan bakal ada kaitannya dengan Darren Cross aka Yellow Jacket, sepertinya awal pembentukannya MODOK belum berafiliasi dengan Intelligentsia. Baru setelah nanti MODOK diperkenalkan, baru deh si MODOK dan Intelligentsia ini bakal saling connect. Kita balik ke seriesnya. Website ini dikelola sama admin yang punya nickname Hulk King, yang kalau di komiknya adalah nama dari salah satu varian Hulk yang jadi kaisar di China. Nah, website ini jadi tempat ngumpulnya para haternya She-Hulk yang banyak nge-share thread kebencian, meme, dan juga ancaman pembunuhan ke She-Hulk. Setelah ngeliat ini, Nikki kemudian berusaha nelpon Jen dan ngasih tahu tentang apa yang ada di website Intelligentsia. Tapi ini dicegah sama Mallory yang nggak menganggap ini serius dan mencegah Nikki buat ngasih tahu Jen karena ini bisa membuat Jen kepikiran. Dari gelagatnya sih kayaknya si Mallory ini punya rencana sendiri ke Jen. Makanya dia mencegah Nikki buat ngelaporin isi website ini ke Jen. Jangan-jangan sama nih kayak di komiknya, Mallory di series ini juga diceritakan benci sama Jen dan berusaha untuk menghancurkan hidupnya Jen. Anyway, karena Nikki adalah sahabatnya Jen, Nikki akhirnya nggak peduli sama larangan Mallory dan tetap ngasih tahu Jen lewat voicemail tentang website Intelligentsia ini dan semua hal yang ada di sana. Episode ini akhirnya ditutup dengan nge-reveal kita sebuah kelompok ilmuwan yang punya hubungan dengan website Intelligentsia, yang di sini secara diam-diam sudah menganalisa struktur tubuh Jen dan mengawasi dia dari jauh.
So, Intelligentsia di sini sepertinya bukan cuma website biasa. Ini adalah nama kelompok yang bakal menjadi secret villain di series ini. Tujuannya tentunya untuk mengambil DNA-nya She-Hulk. Dan jelas terungkap nih sekarang kalau tim Wrecking Crew yang mencoba mengambil darah She-Hulk ternyata diutus sama kelompok ilmuwan ini, yang terlihat jelas dari suntikan bengkok hasil percobaan pertama mereka. Dan percobaan kedua jelas bakal dilakukan lagi. Ini ditunjukkan dengan ilmuwan Intelligentsia yang terlihat menyimpan suntikan baru untuk mengambil sampel darahnya She-Hulk. Suntikan ini sendiri terlihat lebih besar dan kayaknya dibuat dari vibranium dengan harapan bisa nembus kulitnya She-Hulk. Dari sini gue agak curiga nih sama karakter Todd yang udah 2 kali muncul di series ini. Pertemuan pertama mereka, si Todd ini nanya tentang apa yang bisa nembus kulitnya She-Hulk dan nyebut vibranium. Tapi She-Hulk yang juga nggak tahu bercanda dengan nyuruh Todd buat ngetes. Ditambah lagi di episode itu si Todd nyebut She-Hulk dengan istilah spesimen, seperti subjek untuk sebuah penelitian. Nah, karakter Todd di series ini digambarkan sebagai karakter yang kaya yang bakal sering muncul di mana-mana, seperti Tony Stark. So, ada kemungkinan karakter ini berada di belakang kelompok Intelligentsia yang mungkin mendanai proyek penelitian mereka. Kalau udah ada pendanaan, tentunya ada pemimpin yang menjalankan proyek ini. So, siapa orang yang memimpin kelompok Intelligentsia ini? Kalau kita nge-refer ke komik, karakter Samuel Stern alias The Leader adalah pemimpin dari kelompok Intelligentsia. Dan sangat mungkin karakter The Leader ini bakal muncul di series ini. Di panel D23 kemarin, di-review kalau tim Blake Nelson kembali memerankan karakter Samuel Stern yang bakal jadi The Leader di film Captain America The New World Order. Bisa jadi di series She-Hulk ini akan jadi momen pertama kalinya The Leader debut lagi sebagai villain di MCU sebelum nantinya dia lanjut ke film Captain America The New World Order. Ini sama seperti Daredevil yang juga bakal diintroduce di series ini sebelum lanjut ke series Daredevil Born Again. Jadi kayaknya series ini jadi kayak awal mula karakter-karakter atau cerita-cerita baru di MCU ya. Nah, untuk karakter Samuel Stern, dia ini identik dengan identitas anonim ketika dia berkomunikasi lewat internet. Di film The Incredible Hulk misalnya, dia sering kontekan sama Bruce Banner dengan memakai identitas anonim Mr. Blue. Nah, di series ini, bisa jadi si The Leader ini menggunakan identitas anonim lainnya untuk berkomunikasi. Dan bisa jadi, identitas Hulk King yang muncul di website Intelligentsia ini adalah identitas anonim dari The Leader. Dan bukan cuma itu, Hulk King juga muncul di layar monitor di lab tempat beberapa ilmuwan bekerja. Artinya, identitas ini memang digunakan sama dia buat berkomunikasi ke siapapun, termasuk ke anak buahnya. Karakter ini sepertinya evolving, baik secara fisik maupun karakteristik, yang tentunya bakal jauh berbeda dengan yang kita lihat di film The Incredible Hulk di tahun 2008 lalu. Kita tahu Samuel Stern mengalami mutasi karena darah Bruce yang masuk ke lukanya di kepala yang membuat dia mendapatkan kekuatan super intelligence. Kepalanya juga jadi membesar karena proses itu. Dan setelah itu kita nggak pernah mendengar tentang karakter ini lagi. So kita nggak tahu kayak gimana karakter ini sekarang. Tapi dengan membuat kelompok Intelligentsia mengumpulkan pembenci She-Hulk dan mencoba mengambil darah She-Hulk, tujuannya dia tentunya masih seputar dengan radiasi gamma dan kekuatan Hulk. Nah, si Samuel Stern ini jelas tahu potensi dari darah Hulk atau She-Hulk karena dia ikut meneliti darah Hulk sejak awal. Apalagi darah ini bisa membuat orang punya kekuatan super. Dan setelah munculnya She-Hulk yang kita tahu berubah karena darahnya Hulk, inilah yang memotivasi Stern untuk mengambil darah gamma lagi dengan ngincer She-Hulk lewat kelompok Intelligentsia. Dan sesuai sama fungsinya, tujuan The Leader ini mungkin aja adalah menciptakan manusia super baru sebagai senjata untuk tujuan apapun. Bisa bikin kelompok superhero-nya sendiri, bikin super soldier serum, atau menaklukkan dunia atau apapun itulah. Nah, di komik, The Leader dikenal sebagai tipe villain yang jarang fight satu lawan satu dan tidak pernah menghadapi masalahnya sendirian. Malahan dia lebih sering menyewa para villain lain buat menghadapi musuhnya dan juga mengeksekusi rencana jahatnya. Wrecking Crew bisa jadi adalah anak-anak buahnya yang masih level rendahan. Dan mungkin ada karakter lain yang juga jadi bawahannya. Nah, salah satu yang potensial buat jadi bawahannya The Leader ini adalah Philip Stern, yang kalau di komik diceritakan sebagai dokter fisika nuklir yang punya obsesi dan jealous sama Bruce Banner. Ini yang memotivasi Philip untuk melakukan berbagai eksperimen dengan gamma radiation yang akhirnya mentransformasi dia menjadi monster gamma yang tidak sempurna dengan julukan Madman. So, karakter Philip Stern bisa jadi terafiliasi juga dengan Intelligentsia. Dia mengincar darah She-Hulk supaya dia bisa bertransformasi menjadi monster gamma seperti Hulk, She-Hulk, atau Abomination. Dan karakter Philip Stern ini bisa juga diadaptasi berbeda di MCU dengan menggabungkan dia ke karakter Todd yang di episode sebelumnya menunjukkan ketertarikannya kepada She-Hulk dan kekuatannya. Ini bisa dilihat dari waktu dia ngedate sama She-Hulk, bahkan kemunculannya di GLKNH ini agak mencurigakan. Bisa jadi dia memang sengaja mendekat dengan menunjuk GLKNH sebagai pengacaranya yang tentunya masih berhubungan dengan obsesinya mengincar kekuatan Hulk dan juga Jennifer.
Dengan ending episode ini yang menunjukkan jarum suntik baru buat ngambil darah sampelnya She-Hulk, di next episode kita bakal ngelihat bagaimana anak buah kelompok intelijensia bakal berusaha lagi untuk mengambil darah Jen, yang sepertinya kali ini akan berhasil, dan darah Jen ini akan digunakan sama villain di balik intelijensia untuk melawan She-Hulk di final episode nanti. Well, kita tunggu aja bagaimana episode ini bakal berakhir ya. So itu dia semua hal yang bisa kita breakdown dari episode ke-6 ini. Dan kalau mungkin ada hal-hal yang gue lewatin, please komen di kolom komentar di bawah ya guys ya. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, karena gue juga bikin konten di sana ya guys ya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.